ini akan ada libur panjang Mas nih besok. Jadi ini hari terakhir perdagangan. Kira-kira seperti apa potensi efek libur panjang untuk kinerja perdagangan di BI dan juga kinerja pasar keuangan lainnya? Ya, tentunya dengan adanya libur panjang ini sedikit banyak berpengaruh ya terhadap kegiatan transaksi di bursa efek ya. Karena kita tahu dengan adanya libur tersebut tentunya kegiatan transaksi akan terhenti ya di bursa efek Indonesia. Kemudian juga investor-investor juga yang sebelumnya memiliki portofolio efek, mereka juga akan cenderung untuk melepas dahulu ya posisinya mereka ya untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat libur panjang tersebut. Kemudian sementara pasar keuangan global tetap buka gitu ya, sehingga ada potensi kemudian adanya fluktuasi di pasar keuangan global maupun juga berita-berita di geopolitik yang meningkatkan resiko ya kalau mereka masih memiliki portofolio efek. Sehingga pada umumnya investor akan cenderung untuk melepas dulu sementara, kemudian nanti begitu selesai libur panjang, market buka, mereka akan melihat kembali bagaimana posisi terakhir pasar untuk kemudian mengambil keputusan investasi mereka. Oke, baik. Mas Prama, tapi secara historikal bagaimana sih sebenarnya efek libur panjang ini terhadap pasar keuangan atau bursa efek Indonesia yang Anda ketahui? Ya, memang kalau secara historikal ini banyak faktor ya kalau kita lihat ya. Ya mungkin sebagai ilustrasi, kalau tahun 2024 sendiri ada sekitar 239 hari bursa ya, Oke. sama dengan 2033 juga. Tapi itu lebih rendah dibanding 2022 itu ada 246 hari bursa ya, dan 2021 ada 247. Jadi memang jumlah hari bursanya sendiri berkurang. Nah, dan kalau lihat di 2024 sendiri memang secara nilai transaksi kita tahu mungkin jumlah hari bursa yang terendah pada bulan April ya, itu ada sekitar 16 hari bursa ya, dibanding bulan Maret dan Februari ada 18 hari bursa. Tapi dari sisi nilai transaksi ternyata bulan April adalah mengalami peningkatan gitu ya dibanding bulan Februari dan Maret. Tapi kan memang itu dari banyak faktor yang terlibat di situ ya. Seperti kita tahu bahwa tahun 2023, 2024 dan bulan Februari tersebut kita ada kegiatan pemilu ya. Kemudian juga di bulan Maret juga masih wait and see gitu ya. Sehingga itu faktor-faktor dan termasuk juga faktor-faktor global yang berpengaruh terhadap nilai transaksi bursa secara keseluruhan gitu ya. Tapi secara umum ya kita pahamin bahwa dengan adanya libur tersebut otomatis kegiatan transaksi terhenti dan itu berpotensi untuk terjadinya penurunan kegiatan transaksi dan pendapatan dari perusahaan efek. Oke, saya juga ingin menanyakan kepada Anda ya, di Mei ini kan biasa secara general ada sentimen sell in May and go away gitu ya, Mas Prama. Ya. Dalam 30 hari terakhir, tapi turns out ternyata IHSG kumulatifnya masih cukup baik dan ada penguatan di 2,05%. Nah, saya ingin analisa Anda untuk menutup bulan Mei ini, bagaimana ekspektasi Anda terhadap pergerakan dari IHSG? Ya, memang untuk bulan Mei ini banyak isu yang kita harus antisipasi juga ya. Di samping tadi ada libur panjang gitu ya, di bulan Mei ini ada 2 kali. Dan tapi juga kita amati juga berita-berita secara global ya, selain tadi potensi geopolitik maupun juga bagaimana secara ekonomi ya. Kita tahu akan ada pengumuman dari The Fed sendiri ya, bagaimana kebijakan suku bunganya ke depan gitu ya, yang berpengaruh tentunya nanti terhadap kebijakan suku bunga di dalam negeri ya. Nah, ini juga akan berdampak juga terhadap kinerja di pasar keuangan di Indonesia ya. Jadi itu yang mungkin kita perlu perhatikan ya, tentunya untuk bisa mengantisipasi posisi sampai dengan akhir Mei tersebut ya. Ya, tapi kita optimis juga ya bahwa dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup baik ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu spesimen positif dan kita tahu juga nanti sebenarnya kan libur panjang ini banyak terjadi di semester 1 gitu ya. Nah, nanti setelah semester 2 sendiri sebenarnya sudah sedikit libur panjang itu. Nah, kita harapkan juga akan terus jadi sentimen positif ya untuk bisa nanti kemudian kinerja indeks bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Prama. Kalau untuk kegiatan brokerage bagi mereka yang dengan menghadapi libur panjang ini, apakah juga berdampak kurang menguntungkan untuk mereka dan juga mungkin manajer investasi, pihak broker dan lain-lainnya dengan adanya semakin minimnya hari perdagangan di bulan Mei ini? Ya, tentunya dengan adanya libur ya, hari libur tentunya akan mengurangi bursa ya, sehingga otomatis kegiatan transaksi berkurang dan juga pendapatan dari perusahaan efek juga berpotensi ada terjadi penurunan gitu ya. Jadi sebagai ilustrasi misalnya kalau secara rata-rata di tahun 2024 ini nilai transaksi efek saham ya harian itu sekitar 11,6 triliun ya per hari gitu ya. Nah, kalau kita asumsikan misalnya rata-rata broker fee ya yang dipungut oleh broker dalam transaksi saham misalnya gitu sekitar 0,1% per hari gitu ya. Jadi setidaknya
potensi pendapatan yang hilang itu sekitar 11,6 miliar per hari gitu ya. Itu yang akan tidak bisa diperoleh karena ada libur tersebut ya. Di samping juga mungkin pendapatan lainnya ya, seperti misalnya untuk broker-broker yang memberikan fasilitas pembiayaan nasabah ya, seperti atau margin trading. Nah itu ya, kalau nasabah mereka menjual portofolionya tentunya mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan bunga dari margin trading tersebut gitu ya. Maupun juga pendapatan mungkin dari transaksi-transaksi di pasar modal lainnya ya, seperti itu yang mungkin jadi potensi meningkatkan penurunan pendapatan tersebut gitu. Strategi untuk meng-offset hari perdagangan yang telah berkurang ini seperti apa Pak ke depannya dari pelaku pasar? Ya, memang ini menjadi satu strategi yang harus dikembangkan oleh masing-masing perusahaan efek ya, dalam meningkatkan transaksinya menghadapi adanya kondisi makro maupun juga adanya libur tersebut gitu ya. Ini juga sudah dijalankan antara lain beberapa strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka ya. Biasanya pasca libur mereka sangat aktif, intens memberikan update kepada nasabah ya terkait perkembangan pasar terbaru supaya nasabah kemudian bisa bertransaksi kembali ya lebih intens ya. Ataupun juga kemudian memberikan fasilitas-fasilitas ya terkait mendukung perdagangan nasabah ya, seperti tadi ada margin trading ya, ataupun juga menawarkan produk-produk alternatif investasi seperti misalnya ada structure warrant ya, di kedepannya akan ada single stock futures maupun juga short selling seperti itu ya. Itu yang mungkin strategi-strategi yang bisa dilakukan ya, termasuk misalnya ada juga yang memasuki meningkatkan transaksi di captive market seperti misalnya menjangkau lebih banyak ke investor-investor syariah gitu ya. Nah ini yang kemudian upaya-upaya ini dilakukan oleh perusahaan efek di samping juga dengan mereka berupaya meminimalkan atau melakukan efisiensi dari sisi biaya-biayanya. Kira-kira demikian. Oke, seperti apa kira-kira Anda melihatnya cuti bersama ini di mata pelaku pasar yang ada? Tadi kita sempat berbicara mengenai efek dari libur panjang ini terhadap pelaku sektor real dan juga pengusaha. Secara keseluruhan bagaimana sih respon dari pelaku pasar mengenai cuti bersama ini, Pak? Ya, kalau dari pelaku pasar tentunya kan kegiatan transaksi di bursa efek ini sangat terkait juga dengan artinya kegiatan operasional di Bank Indonesia ya. Artinya selama Bank Indonesia kemudian menutup kegiatan transaksi tentunya kita bursa efek tidak bisa beroperasional. Ya. Nah ini juga kita jadi pertimbangan juga ya bahwa kita juga memahami memang untuk hari libur termasuk hari raya itu memang kita wajib ada hari libur ya. Tapi untuk kemudian cuti bersama ini mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya ke depannya gitu ya. Karena kebetulan memang juga ini di semester 1 secara berurutan ya perangkaian yang cukup banyak hari libur cuti bersama juga gitu ya. Nah mungkin nanti untuk teksnya ke depannya bisa dipertimbangkan terkait jumlah cuti bersama tersebut gitu ya, ataukah mungkin dari sisi operasional tetap bisa operasi gitu ya, sehingga kegiatan di pasar modal tetap bisa berjalan gitu ya. Dan ini juga untuk juga mengantisipasi ya perkembangan pasar keuangan global yang memang bisa langsung terjadi terkait ke pasar modal Indonesia ya pada saat kita mengalami hari libur tersebut gitu ya. Jadi kita juga harapkan mungkin bisa dipertimbangkan kembali jumlah hari cuti bersama tersebut sehingga kita bisa melakukan kegiatan transaksi dengan lebih banyak lagi.